Shalom, salam sejahtera buat kita semua ini, dan semua Bapak Ibu yang ada saat ini terbaring. Harapannya Ibu masih tetap sehat dan tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan Dialah Yesus Kristus yang hidup. Hari ini kita akan melihat bagaimana hubungan Ibu dengan Tuhan, dan saya memastikan bahwa Ibu tidak mengeraskan hati dan Ibu tidak mempunyai permasalahan dengan orang lain, dan kalau itu ada di hari ini, dan saya menyampaikan kepada Ibu supaya hal tersebut bisa dihindari dalam kehidupan Ibu, dan sekalipun Ibu rasakan saat ini masih ada, kita akan minta Tuhan berikan kekuatan kepada Ibu hal yang masih mengganjal di dalam kehidupan atau di dalam hati Ibu, Tuhan bisa selesaikan hari ini. Kita akan melihat satu kebenaran dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 terkait dengan pengakuan dosa. Jadi kita harus tahu dan percaya bahwa kita semua yang ada di dalam dunia ini, kita semua yang tinggal dalam dunia ataupun dalam bermasyarakat, ataupun siapapun dia di hari ini yang hadir, atau siapapun insan yang ada, dia adalah orang berdosa. Dan kita percaya juga bahwa dosa yang telah kita buat itu telah diampuni oleh Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa, maka siapakah yang bisa mengampuni dosa itu? Kita harus ingat bahwa semua orang boleh mati. Hanya satu orang yang bisa mati untuk semua orang. Siapa dia? Yaitu dia adalah Yesus Kristus. Apa yang terjadi ketika orang-orang percaya berbuat dosa? Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, dia mempunyai seorang pengantara, yaitu Bapa, Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi ketika kita orang percaya, dan ketika kita berbuat dosa, maka kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan layak untuk berkata kepada Yesus sebagai Bapa kita, Bapa, tanganmu dan lambungmu yang tertusuk karena dosa saya. Dan bukan hanya itu, dalam Yesaya pun menyebutkan bahwa penyakit-penyakit kita lah yang ditanggungnya. Oleh sebab itu, Yesus menyampaikan ketika kita mengampuni orang lain, dosa-dosa kita juga diampuni. Maka damai sejahtera turun ke atas kita dan dosa kita diampuni. Maka yang terjadi adalah kemakmuran, kedamaian, dan Yesus akan memberikan shalom dan damai sejahtera itu kepada kita. Di dalam Alkitab yang lain berkata, ketika kita mengampuni, maka kebahagiaan, damai itu ada di dalam kita. Maka di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 katakan tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kemarahan yang tidak diinginkan oleh Tuhan adalah kemarahan yang didasarkan pada dengki, kemarahan yang didasarkan pada iri hati, serta kemarahan yang didasarkan kepada rasa dendam yang cukup mendalam. Kemarahan yang tidak terkendali kita harus hindari, bahkan kita harus membuang jauh-jauh apa yang dirasakan oleh setiap pribadi. Seorang yang bertanggung jawab akan kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, ketika kita membawa akibat buruk, kesehatan secara fisik akan menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Energi kita akan terkuras, merusak organ-organ tubuh kita. Misalnya penyakit darah tinggi, jantung, stres yang berkepanjangan, bahkan penyakit yang Ibu alami saat ini. Menunda kemarahan dengan berdiam diri, dengan berlalunya waktu perasaan, maka perasaan kita akan jadi tenang.
pada saat kita dapat mengungkapkan kemarahan kita dengan kata-kata yang lebih halus, mungkin mengurungkan niat kita untuk kemarahan. Marah boleh saja, marah tidak harus berdosa. Tapi yang perlu diingat ialah jangan kita terus-terus memendam kemarahan kita, dan biarlah kita tetap dapat menguasai diri kita saat kita marah, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa yang tidak kita inginkan. Karena itu kita harus mengelola kemarahan kita. Mungkin saat ini ibu lagi dengki, mungkin saat ini ibu lagi iri hati kepada teman-teman yang lain, atau kepada saudara, atau kepada sesama. Tapi di hari ini kebenaran Alkitab telah mengungkapkan kepada kita bahwa kita harus benar-benar mengampuni, kita harus benar-benar meninggalkan itu. Maka sukacita, damai, dan sejahtera akan menjadi bagian dan milik kita, terutama ibu yang sakit hari ini. Itulah kebenaran firman Tuhan di hari ini, dan harapannya ibu tetap kasih oleh Tuhan, dan kemarahan bahkan dendam yang ada di dalam hati ibu dapat diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan telah mengampuni ibu saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari ini kami masih bersama-sama dengan ibu terkasih. Apa yang telah diungkapkan di hari ini, kebenaran yang mengungkapkan bahwa kami tidak harus iri hati, kami tidak harus menahan amarah kita dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Tapi ketika kami marah, maka penyakit-penyakit kita akan bertambah. Oleh sebab itu Amsal telah menyebutkan bahwa hati yang gembira adalah obat. Berikan itu kepada ibu yang terkasih di saat ini, agar dia terhindar dari iri hati dan terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.